Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 236 sampai 238. Di sini kita akan diperlihatkan Milim telah ngeprank Lucia, dan kita juga akan diperlihatkan kebangkitan Manas Kronoa. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di sana Gi telah memulai ritualnya. Gi berubah dari bentuk laki-lakinya menjadi bentuk perempuannya. Bentuk perempuan Gi adalah mode yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan ritual yang dia lakukan. Gi kemudian menyelam memasuki alam bawah sadar milik Velzard. Di satu sisi, Velzard kini telah bertarung dengan Velgreen. Dengan tinjunya, Velgreen menyerang dinding es milik Velzard hingga berkeping-keping. Pecahan itu berubah menjadi debu berlian yang bertebaran. Velgreen kini telah terhubung dengan koridor jiwa dari Rimuru. Dengan begitu, Rimuru dapat mentransfer energinya kepada Velgreen, sehingga energi Velgreen pun hampir sepenuhnya pulih kembali. Velzard pun sangat terkejut ketika dia melihat Velgreen yang tumbuh lebih kuat secara tak terduga. Setelah Velzard mengakui kekuatan Velgreen, dia memutuskan untuk menggunakan kartu asnya, yaitu skill Ultimate Envy Lord Leviathan. Velzard kemudian memasang wajah serius dan meluncurkan serangan terkuatnya, Whiteout Absorb. Itu adalah serangan gabungan dari skill Ultimate Passion Lord Gabriel dengan skill Ultimate Envy Lord Leviathan. Menanggapi hal itu, Velgreen juga meluncurkan serangan terkuatnya, Cardinal Acceleration. Kekuatan destruktif warna putih dan merah saling bertabrakan hingga mengguncang tanah di sana. Badai salju berkobar tanpa henti hingga menyerap serangan Velgreen dan mengenai Velgreen. Dengan skill Ultimate Envy Lord Leviathan, Velzard mampu menurunkan level lawannya hingga di bawah levelnya. Selain itu juga memiliki efek menyerap energi lawan. Meskipun Velgreen bertambah kuat, tampaknya masih mustahil bagi Velgreen untuk mengalahkan kakaknya. Velzard berkata, "Kau telah tumbuh kuat, Velgreen, tapi hasilnya tidak akan berubah. Kau bukanlah ancaman bagiku ketika aku mulai serius." Velgreen menjawab, "Aku tidak perlu mengalahkanmu. Selain itu, meskipun kemampuanku telah diturunkan, namun kemampuan akselerasiku tidak akan berubah." Di dalam hatinya, Velgreen berharap kepada Gi untuk secepatnya membebaskan Velzard dari dominasi. Yang bisa dilakukan Velgreen saat ini hanyalah mengulur waktu selama mungkin. Sedangkan pada saat ini, di alam bawah sadar Velzard, Gi terjun ke jurang hati Velzard, dan pada akhirnya Gi menemukannya. Di sana terlihat sosok Velzard muda yang duduk memeluk lututnya. Gi berkata, "Yo, aku menemukanmu, ayo kita kembali secepatnya." Namun, itu selalu sama. Gi selalu berbicara arogan kepada Velzard, seolah-olah itu sudah menjadi hal yang wajar. Dengan semua perasaannya, dia menyerang Gi dengan kemampuan kerasnya. Kemampuan itu berubah menjadi bilah imajiner yang memotong tubuh Gi, tapi Gi tidak berusaha menghindari serangan itu. Velzard kemudian mencurahkan perasaan yang dia pendam selama ini. Velzard tidak ingin dipandang rendah oleh Gi dan selalu ingin diakui oleh Gi. Namun, seberapa banyak dia mencoba yang terbaik, tidak ada tempat bagi Velzard sama sekali. Velzard pun menangis, serangannya lambat laun menjadi lemah, dan akhirnya Velzard memukul dada Gi dengan lemah. Gi menjawab, "Apa kau idiot? Aku mengakuimu. Kau adalah rekan terbaikku." Velzard berkata, "Aku idiot katamu. Aku tidak ingin dipanggil seperti itu olehmu." Gi menjawab, "Jika kau tidak menyukainya, tidak bisakah kau mengatakannya saja? Kau terlalu khawatir dengan itu. Selain itu, ayo kita akhiri bencana ini. Aku akan mengalahkan Velda." Velzard kemudian berhenti memukuli Gi dan menyandarkan dirinya di dada Gi. Velzard berkata, "Kau yang idiot, tidak mungkin kau bisa menang." Gi menjawab, "Aku tidak akan kalah kali ini. Aku tidak sendirian. Kau akan bertarung bersamaku, kan?" Velzard terdiam.
Dan tiba-tiba dia berkata, "Aku membencimu, aku membencimu, aku sangat membencimu sampai aku mencintaimu." Anjay. Guy menjawab, "Ya, aku tahu itu." Tanggapan Guy sangat sederhana hingga tidak menyenangkan Velzer. Velzer berkata, "Kau selalu seperti itu." Guy menjawab, "Oh, benarkah? Bukankah kita sudah seperti keluarga selama ini?" "Hah? Keluarga?" Dan tiba-tiba wajah Velzer pun memerah. Guy berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Meskipun respon Guy agak mengecewakan, tapi Velzer merasa lega dengan hal itu. Mampu untuk bisa menumbangkan kita walaupun ada satu hal lagi yang sangat menyakitkan, yaitu ketika engkau pura-pura mengikhlaskanmu, namun disitulah jiwa bergejolak untuk selalu menginginkanmu. Guy kemudian akan menetralkan dominasi dengan skill seri iblis. Guy juga akan menggabungkan skill Ultimate Passion King Gabriel dengan skill Ultimate Envy Lord Leviathan. Namun secara tak terduga, suara dunia menggema di otak Felgrin dan mengkonfirmasi bahwa skillnya telah berevolusi menjadi skill Ultimate Ice God Sovereign Cthulhu. Dengan begitu, Velzer pun sepenuhnya terbebas dari dominasi. Guy sebelumnya telah melihat Felgrin berevolusi, dan dengan Pride King Lucifer, Guy kemudian mengcopy apa yang dia lihat dan menerapkannya kepada Velzer. Guy merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, Guy saat itu merasakan ada campur tangan dari sosok lain. Di hadapan Felgrin, Velzer akhirnya tersadar dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah kepada Felgrin dan Guy Crimson. Guy kemudian kembali berubah ke dalam mode tempurnya yang berwujud laki-laki. Guy berkata kepada Felgrin dan Velzer, "Ayo segera kita akhiri pertempuran ini dengan cepat." Di sisi lain, pada saat Felgrin dan Velzer bertarung, Veldora menghadapi Lucia dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun Veldora mendapatkan pedang terkuat di dunia dari Guy, dia tidak mampu mengimbangi kemampuan Lucia. Setelah memperoleh tubuh Chloe, Lucia merasa berada di puncak kejayaan. Bahkan, dia merasa mampu menghadapi Guy dan Veldora sekaligus. Lucia pada saat ini telah mencoba menggabungkan skill Ultimate Hope King Sariel milik Chloe dengan skill Ultimate Justice King Michael milik Lucia. Jika Lucia berhasil menggabungkan kedua hal tersebut, dia akan menjadi makhluk yang sempurna dengan pertahanan absolut dan serangan terkuat dalam satu tubuh. Namun secara tidak sengaja, Lucia telah menghancurkan segel terlarang jauh di dalam hati Chloe. Dengan begitu, sosok misterius di dalam Chloe akhirnya telah bangkit. Dia adalah Manas Kronoa. Kronoa pun meneror keberadaan Lucia. Lucia berkata, "Jangan main-main denganku." Meskipun Lucia dan Kronoa adalah makhluk yang sama, tingkat kekuatan mereka berada dalam dimensi yang berbeda. Dalam beberapa saat, kesadaran Lucia telah terjatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Kesadaran Lucia telah terputus tanpa sebuah perlawanan. Bahkan, skill Yuki yang mendominasi Chloe kini telah terputus. Di luar sana, Veldora nyaris saja terkena serangan berbahaya di saat terakhirnya. Namun pada akhirnya, Chloe telah mendapatkan kesadarannya kembali. Veldora pun berkata, "Kuahahaha, sepertinya kita seri untuk hari ini." Di satu sisi, Chloe juga telah mengambil sebagian besar energi Lucia. Dengan begitu, skillnya kini telah berevolusi menjadi skill Ultimate Space Time Lord Zog-Sothoth. Dengan demikian, pertarungan di wilayah utara pun berakhir. Di Sky Castle, di sana terlihat keberadaan Lucia yang satunya. Lucia sangat frustasi dengan apa yang baru saja terjadi. Lucia berteriak setengah gila dan tidak bisa menerima hal ini. Namun, sambil memikirkan itu, Lucia telah mendapatkan solusi optimal saat masih dalam kebingungan. Sebuah rencana menakutkan baru saja dipikirkan Lucia. Itu adalah rencana untuk melenyapkan Chloe dan yang lainnya dengan membuat Milim membombardir benua utara dari ketinggian yang sangat tinggi bersama serangan terkuatnya Dragon Nova. Lucia juga akan memerintahkan Velzer yang berada di bawah komandonya dan menyuruhnya untuk menghentikan semua orang di sana agar tidak bergerak. Setelah itu, dengan mencocokkan serangan Milim, Lucia juga akan memerintahkan Velzer untuk menghancurkan dirinya sendiri, sehingga itu akan menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Guy, Chloe, Felgrin, dan Veldora pasti akan mati dengan itu. Dengan ekspresi yang baik dan penuh kasih sayang, Lucia berkata, "Milim,
aku ingin kamu mendengarkan salah satu permintaan ibumu. Namun, tepat ketika Lucia akan melanjutkan bicaranya, tiba-tiba Milim berkata, "Aduh, bisakah orang bodoh menerima kekalahan mereka sendiri? Aku akan menghentikanmu berbuat hal-hal bodoh lainnya." Milim berkata terus terang dengan senyum berani. Lucia pun sangat terkejut sekali gitu pak. Lucia berkata, "Hah? Jangan bilang kau tidak di bawah pengaruh dominasiku." Milim menjawab, "Wah, hahaha, kamu akhirnya sadar juga." Ada kamera sih, lihat gak? Itu tadi sebelah pohon dulu. Aku itu bro. Aku ingin mendapatkan kembali tubuh ibuku darimu. Jadi, mari kita mulai. Lucia berkata, "Jangan bicara omong kosong. Aku memiliki pertahanan absolut dari Castle of Guard. Dengan begitu, pertahananku adalah mutlak." Tapi, dengan satu teguran keras, Milim memotong kata-kata Lucia. "Diam!" Seketika itu juga, Milim meluncurkan tinjunya ke arah Lucia. Castle of Guard secara otomatis aktif untuk melindungi Lucia. Namun, tepat di depan matanya, Castle of Guard hancur berkeping-keping. Realitas yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima sedang menyebar di depan Lucia. Ini mustahil. Pertahanan absolut Lucia telah menghilang. Milim kemudian berkata, "Sepertinya kau salah mengira tentang mengapa ayahku Velderava tidak memberikan kemampuan bertarung kepada Justice King Mikael. Kau pasti mengira itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Tapi itu salah. Justru dengan ketidaksempurnaan itu menjadikan hal itu sempurna. Sebelumnya, kau telah mencoba menggabungkan perisai dari Justice King Mikael dengan tombak dari Hope King Sariel. Dan apakah kau tahu apa yang terjadi jika tombak yang menebus segalanya dan perisai yang menghalau apapun itu saling berbenturan?" Lucia pun tidak percaya dengan hal ini. Tangan Milim kemudian menyentuh Lucia. Milim berkata, "Pertahanan absolutmu telah menghilang. Sebentar lagi, kemampuanmu juga akan menghilang. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan melakukan sentuhan terakhir." Lucia berteriak dan mengatakan, "Hentikan, aku adalah Lucia." Milim kemudian mengaktifkan skillnya, Mind Death Break. "Cepatlah menghilang dari ibuku." Tanpa belas kasihan, kemampuan destruktif Milim menunjukkan kekuatannya yang sempurna. Dengan ekspresi yang sedih, Milim memeluk mayat ibunya. "Selamat malam ibu, tolong istirahatlah dengan tenang." Mayat ibunya itu pun memudar sekaligus. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.